Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fihri bercerita, pada masa Al-Hasan, ada seorang pemuda yang terledor terhadap hak Allah dan lalai dalam menunaikan kewajiban-kewajiban agama. Pada suatu hari, Allah menimpakan hukuman terhadap pemuda tersebut dalam bentuk penyakit yang cukup keras. Dalam kepedihannya menahan rasa sakit yang dideritanya, pemuda tersebut bertutur dengan suara lirih dan sedih, "Wahai Tuhanku, maafkanlah kesalahan saya dan sembuhkanlah saya dari penyakit ini. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan seperti dulu." Maka Allah pun memberinya kesembuhan. Dia kembali pulih dan sehat. Akan tetapi, perilaku bejatnya kambuh lagi, bahkan lebih parah lagi dari sebelumnya. Dan kemudian, Allah kembali menghukumnya dengan penyakit. Lalu, dia kembali berkata, "Wahai Tuhanku, maafkanlah kesalahan saya dan sembuhkanlah saya lagi dari penyakit ini. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan seperti dulu." Lantas, Allah pun memberinya kesembuhan. Namun, lagi-lagi perilaku bejatnya kambuh dan lebih parah dari sebelumnya. Ketika pemuda tersebut berkubang dalam dosa dan maksiat, Allah kembali menghukumnya dengan penyakit untuk ketiga kalinya. Dan ketika kondisinya sangat parah, pemuda tersebut kembali berdoa dengan suara yang lirih. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, maafkanlah kesalahan saya dan kasihanilah saya. Sembuhkanlah saya dari penyakit ini. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan seperti dulu." Dan lagi-lagi, Allah kembali memberinya kesembuhan. Akan tetapi, lagi-lagi, perilaku bejatnya kambuh lagi dan semakin bertambah parah. Pada suatu hari, Al-Hasan dan Ayub As-Sakhtiyani, Malik bin Dinar, dan Salih Al-Murri sedang keluar mengambil air. Ketika itu, Hasan Al-Basri melihat pemuda tersebut sedang berjalan dengan berlagak. Lalu, Hasan Al-Basri menasihati pemuda tersebut dengan berkata, "Wahai pemuda, takutlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia melihatmu." Lantas, pemuda tersebut menjawab Hasan Al-Basri, "Enyahlah engkau, wahai Abu Hasan. Kami ini adalah para pemuda. Kami ingin meremukkan dunia ini." Beberapa saat setelah itu, Hasan Al-Basri berkata, "Sungguh, sepertinya kematian telah turun di halaman pemuda tadi dan dia sedang bergelut dengannya." Ketika Al-Hasan sedang di majelisnya, tiba-tiba saudara pemuda tersebut datang menghampirinya dan berkata, "Wahai Hasan Al-Basri, pemuda yang kemarin engkau nasihati adalah saudaraku. Saat ini, dia sedang menghadapi sakratul maut." Setelah mendengar kata-kata itu, Al-Hasan berkata kepada para sahabatnya, "Mari kita menjenguk pemuda tersebut dan melihat apa yang telah Allah perbuat terhadapnya." Sesampainya di rumah pemuda tersebut, lantas Hasan Al-Basri mengetuk pintu rumahnya. Ibu si pemuda itu bertanya dari rumah, "Siapa?" "Saya Al-Hasan." Lalu sang ibu berkata, "Wahai Hasan Basri, apa yang ingin dilakukan oleh sosok seperti engkau di pintu rumah anakku, sementara anakku ini telah melakukan semua bentuk perbuatan dosa dan keharaman? Tidak ada suatu bentuk dosa melainkan pernah dia lakukan, dan tidak suatu bentuk keharaman melainkan pernah dia langgar." Lalu, Hasan Al-Basri berkata, "Izinkan kami masuk menjenguk putramu, karena sesungguhnya Tuhan Maha memaafkan dosa dan kesalahan." Lantas, sang ibu beranjak menemui putranya dan berkata, "Wahai anakku, Al-Hasan Al-Basri ada di luar."
Si anak menjawab kepada ibunya, "Wahai ibu, apakah Al-Hasan datang untuk menjengukku ataukah untuk mencelaku? Tolong bukakan pintunya dan persilahkan dia masuk." Lantas, sang ibu meranjak membukakan pintu dan mempersilahkan Al-Hasan masuk. Ketika melihat si pemuda sedang menghadapi sakratul maut, lalu Al-Hasan berkata kepadanya, "Wahai pemuda, mintalah ampunan kepada Allah, niscaya Dia akan mengampunimu." Pemuda itu menjawab, "Wahai Hasan Al-Basri, Allah tidak akan berkenan memaafkan saya." Lalu Hasan berkata lagi, "Apakah engkau menyebut Allah bakhil, padahal sesungguhnya Dia Maha Pemurah?" Si pemuda itu menjawab, "Wahai Hasan Basri, saya selalu berbuat durhaka terhadap Allah. Lalu Allah menurunkan musibah berupa penyakit kepada saya. Kemudian saya mohon ampun. Lalu Allah mengampuni saya dan memberi saya kesembuhan. Tetapi setelah sembuh, saya kembali suka berbuat maksiat. Kemudian Allah kembali menimpakan musibah berupa penyakit kepada saya. Lalu saya mohon ampun dan Allah pun mengampuni saya dan memberi saya kesembuhan. Begitu terus, dan ini adalah yang kelima kalinya." Lalu, ketika saya memohon ampun, saya mendengar suara tanpa rupa dari sudut rumah. Suara itu berkata, "Kali ini tidak ada lagi ampunan untukmu, karena telah berulang kali engkau dimaafkan dan diberi kesembuhan, tetapi engkau selalu berbohong." Lalu, Al-Hasan Al-Basri berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Mari kita pamit pergi." Setelah Al-Hasan pergi, pemuda tersebut berkata kepada ibunya, "Al-Hasan telah membuat saya merasa putus asa dari belas kasihan dan ampunan Tuhan. Padahal Tuhan Maha menerima taubat dari hamba-hambanya dan Maha memaafkan kesalahan. Wahai ibu, ketika engkau melihat saya sudah mulai menjelang ajal, keringat kematian sudah membasahi dahi saya, kedua mata sudah mulai terpejam, jari jemari sudah mulai menguning dan saya sudah tidak bisa bicara lagi. Tolong ambil jubah dari bawah kepala saya, lalu letakkan pipi saya di tanah dan berdoalah kepada Allah untuk saya, karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha Pengampun." Setelah itu, ketika ibu melihat putranya sudah mulai menghadapi sakratul maut, maka sang ibu lantas mengambil jubah dari bawah kepala putranya, lalu meletakkan pipinya di atas tanah. Setelah itu, sang ibu mengikat pinggangnya dengan tali dan menguraikan rambutnya, lalu menengadahkan kedua tangannya ke atas dan berdoa, "Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada Nabi Ya'qub, sehingga Engkau pertemukan antara dirinya dan anaknya, dengan rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada Nabi Ayub, sehingga Engkau hilangkan ujian dari dirinya, saya memohon rahmat-Mu kepada putraku dan ampunilah dosanya." Setelah putranya meninggal dunia, sang ibu mendengar suara tanpa rupa, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah merahmati putramu dan mengampuni dosanya." Sedangkan di tempat lain, Al-Hasan juga mendengar suara tanpa rupa, "Wahai Abu Sa'id, sesungguhnya Allah benar-benar telah merahmati pemuda tersebut dan dia termasuk penghuni surga." Lantas, setelah mendengar kata-kata itu, Al-Hasan dan seluruh kawan-kawannya pun pergi melayat jenazah pemuda tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab.